mau memasak ikan sebelah. By the way, ini adalah video terakhirnya aku. Menjelang dapur ini akan dibongkar gitu ya. Nah, kali ini kita mau memasak ikan sebelah. Kenapa dibilang ikan sebelah? Karena ikan ini kelihatannya tuh kayak sebelah. Sebelahnya putih, sebelahnya lagi hitam. Dan kalau dia masih hidup, ikan ini dia berenangnya tuh nggak kayak gini gitu ya. Dia berenangnya tuh kayak gini. Kayak menggelepar. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya ikan ini disebut flounder fish karena dia kayak ikan yang gini, gini flounder gitu ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai flat fish ya, ikan ceper atau ikan rata gitu ya. Dan dia matanya nih enggak, di sebelah sini nggak ada mata dia. Matanya nih kayak miring gitu. Sebelahnya tuh ada satu matanya ada di sini, satunya lagi ada di sini, tuh ya. Jadi kalau dari sebelah sini dia nggak ada mata, gitu. Ada mulutnya aja. Mungkin pada waktu penciptaan dia bandel kali ya, belum kelar dibikin, dia sudah mau berenang. Jadi akhirnya berenangnya gini. Nah, daripada kita membahas yang tidak ada ilmiahnya, mendingan kita masak aja yuk. Bahan-bahannya di sini ada 1 ekor ikan sebelah atau flatfish. Nanti akan kita marinasi dengan 1 siung bawang putih, 3 gram garam, setengah sendok teh lada bubuk, 10 ml kecap asin, 15 ml perasan jeruk nipis. Kemudian ada 1 butir telur dan 50 gram tepung tapioka untuk bahan menggoreng ikannya. Bumbu-bumbunya ada 75 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 100 gram cabai hijau, 3 buah cabai besar merah. Ada 50 gram jahe, 3 buah tomat, 50 gram daun bawang, 50 gram bawang bombay, ada 50 gram tauco yang masih bulir, 30 ml kecap manis, 30 gram saus tomat, 10 gram saus tiram, 5 gram garam, 5 gram micin, 10 gram gula pasir. Kita mau mempersiapkan ikannya dulu. Sebelumnya ikan ini sudah aku bersihkan ya, jerawannya sudah aku keluarkan, sudah tidak ada lagi isi perutnya. Sekarang kita mau sesep sedikit kulit di bagian atas ini. Seperti ini. Kemudian aku mau sesep bagian pinggirnya ini. Tapi tidak dibelah putus ya, beluman. Ini baru aku mau buka kulitnya. Seperti ini. Sebelahnya lagi sama. Sebelahnya juga. Jadi ceritanya kita mau melepaskan kulit ikannya. Tapi sebenarnya kulit ikannya ini enak sekali ya, kalau mau dimakan juga, digoreng gitu dia enak loh. Hanya saja ada beberapa orang yang mungkin kurang suka dengan kulit ikannya. Makanya kali ini aku masak dengan cara yang berbeda, yaitu kulit ikannya tidak aku sertakan. Nah, kita sesep dulu sekeliling ikannya ini. Kemudian kita akan sobek dari atas. Nyobeknya pelan-pelan ya sahabatku. Ada beberapa bagian yang gampang banget ngikut. Jadi ini nggak bisa langsung kita sekuat tenaganya kita tarik. Nah, baru bagian bawahnya kita tarik. Kulitnya ini bisa dimakan dan ini enak ya kalau mau, tapi kali ini tidak aku masak. Kita balik kembali ke bagian yang awal tadi. Sama ya, ini nariknya harus pakai perasaan. Karena kalau dia ada bagian yang ngikut, dagingnya malah ketarik. Nanti hasil bukaannya malah jadi jelek. Jadi kita mau cari selanya dulu supaya pas kita tarik dia copotnya bagus.
Tuh ya, ini bagian ini kan ngikut tuh dagingnya, kayak hancur gitu. Jadi jelek kan? Karena di kulit ikannya ini dia tuh kayak ada benang-benang halus banget. Tapi benang-benangnya ini super kuat untuk mencengkeram daging ikannya. Tuh ya. Ini ada beberapa bagian yang nempel. Ini akan aku ambil. Kita potong aja. Baru selanjutnya kita fillet ikannya ini. Kita potong lagi. Kita mau pisahkan daging ikan dari tulang tengahnya. Daging ikannya sangat putih ya sahabatku. Ini dagingnya sudah tanpa tulang. Kita sisihkan dulu. Seperti ini. Sebelahnya lagi kita seset. Daging di bagian putih ini enggak terlalu tebal ya, lebih tebal yang sebelah gelap. Jadi bagian atas tuh kayaknya dia lebih tebal gitu. Mungkin dia karena sering digerakin gitu ya, jadi lebih tebal gitu. Kalau di bagian sini nih lebih tipis gitu. Kita akan seset dengan hati-hati ya, jangan sampai ke bawah tulangnya. Seperti ini jadinya. Kita akan gabungkan lagi dengan daging ikannya. Bagian ini jangan dibuang, ini masih bisa kita goreng. Nanti akan dijadikan sebagai tatakan di bagian bawah. Selanjutnya daging ikan yang sudah kita fillet ini akan kita potong lebih kecil-kecil lagi. Dan pastikan tidak ada tulang yang menempel ya, karena ini akan kita goreng tepung nantinya. Kita akan potong seperti ini bentuknya. Yang ada tulang kita harus buang dulu tulangnya, bisa dirasakan. Tuh, kita buang ya tulangnya. Supaya nanti pada waktu dimakan nggak ketulangan. Walaupun daging ikan ini sudah di-fillet, tapi pada saat makan nanti harus tetap hati-hati ya. Tetap dirasa-rasa, khawatirnya masih ada duri yang tertinggal. Daging ikannya kita pindahin ke dalam mangkok. Kita beri parutan bawang putih. Ini talenan Idealize, serba guna ya, bisa buat hancurin bawang putih kayak gini. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari presan bawang putih ya, cukup ini aja. Jadi praktis talenannya. Kita beri sedikit garam, kecap asin sedikit aja, lada bubuk, perasan jeruk nipis. Kita aduk-aduk ringan, jangan diobok-obok ya, nanti bakal hancur semua jadi bakso ikan malahan. Dibolak-balik aja pelan-pelan. Kita sisihkan. Sisa garamnya kita taburkan di tulang ikannya ini. Ini masih ada dagingnya ya, walaupun nggak yang banyak. Kita beri kecap juga supaya adil ya. Ini masih enak untuk digerogoti ya sahabatku. Biasanya kalau di restoran kan bagian ini kita tinggal ya kan. Kalau di rumah nggak boleh. Ini harus dihabiskan sampai titik terakhir ya, sampai biji matanya juga ikut diemut. Sampai giginya saling berhadap-hadapan. Ini tapi nggak boleh ya. Ini sumpah ini tajam banget nih. Jangan cipok-cipok pakai ini. Jangan. Yang ada gigimu, bibirmu sobek. Kasih lada bubuk. Ya, jangan cipok-cipok sama ikan satu ini ya. Giginya terlalu tajam untuk kamu cipok. Selanjutnya kita mau siapin bumbunya.
Bawang merahnya cukup diiris tipis aja. Sahabatku, lihat pisau aku tajam banget ya. Jadi kalau untuk iris bawang wajib banget pisaunya yang tajam. Kalau nggak tajam itu nggak enak. Dan kelebihan pisau ini, dia tuh nggak ada sambungan pada gagangnya, sehingga nggak akan mungkin patah, copot, oplok-oplok. Pisau ini juga terbuat dari bahan stainless steel yang high grade, sehingga nggak mudah gompal, nggak mudah somplak kalau kita potong tulang-tulangan ayam yang kecil-kecil gitu ya, aman sekali. Nggak gampang tumpul juga, ini jarang banget diasah. Tipenya IL162. Dan pada kesempatan ini, buat satu orang yang beruntung, Idealife mau kasih giveaway satu pisau yang super bagus ini, tipenya IL162. Syaratnya kalian cukup subscribe channel YouTube aku, komen di sana, komennya mau dong pisaunya gitu ya, repost postingan aku, dan follow semua sosial media aku. Ya, semoga kamu menjadi satu orang yang beruntung untuk mendapatkan pisau ini. Bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Tuh, enak banget kan pisaunya? Pastikan ya kamu mendapatkan pisau cakep ini. Jahenya kita iris tipis-tipis. Kemudian kita iris halus-halus lagi. Cabenya kita pijet-pijet dulu sebelum dipotong-potong. Ini fungsinya supaya nanti bijinya gampang rontok. Karena kita tidak mau menggunakan bijinya. Setelah kita pijet-pijet, baru kita iris tipis-tipis. Sesuaikan dengan selera sih ya. Mau tebal-tebal, gede-gede juga boleh. Hanya saja aku lebih suka diiris tipis-tipis kayak gini, karena bumbunya tuh lebih gampang menyerap ke cabenya. Pas dikunyah nggak kayak yang satu bongkah cabe gitu loh. Kita kasih air, akan kita keluarkan bijinya. Banyak kan bijinya yang hilang. Kalau kalian nggak kuat pedas tangannya, jangan pakai jurus aku ya. Nanti habis itu kalian garuk-garuk muka lagi. Waduh, pindah pedasnya. Kalau aku sih udah lumayan sakti lah ya. Selanjutnya kita mau potong-potong buah tomat. Potong sesuai selera aja buah tomatnya. Walaupun sudah ada bawang merah, tetap aku pakaiin bawang bombay dan daun bawang. Kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan minyak bekas 1 kali pakai. Selanjutnya kita mau balurkan daging ikan ini ke dalam tapioka. Sebelumnya aku bilang kan dikasih telur ya, tapi kali ini karena ikannya cukup lembab, ikannya ini tidak aku tambahkan dengan telur. Sudah selesai, kita balurkan dengan tapioka, dan ikan ini akan kita goreng. Jadi kalau daging ikannya kita balurkan dengan tapioka, pas digoreng ikannya ini mekar, ngembang-ngembang tuh, fluffy ya, cakep. Ikannya sudah golden brown, ini akan kita angkat. Ini sudah harum sekali. Selanjutnya tulang ikan ini akan kita taburkan dengan tapioka. Nggak usah terlalu tebal-tebal amat.
Kita bedakin juga di bagian wajahnya ikan. Lalu ini akan kita goreng. Kita mau matengkan bagian ekornya dulu. Baru kita masukkan bagian atasnya. Pastikan kita menggoreng seluruh bagian ikan ini sampai crispy supaya nggak mudah patah. Tulang ikannya sudah mateng. Sekarang kita mau tumis jahe. Tumis jahe sampai golden brown. Kita angkat dan kita sisihkan dulu jahenya. Dilanjutkan tumis bawang merah sampai harum, sampai golden brown. By the way, ini aku menggunakan wok dari Idea Life. Ini woknya awet banget ya. Ini aku pakai sudah 6 tahun. Tipenya IL32WK. Coatingannya aman banget untuk kesehatan dan nggak mudah ngelotok. Bisa dipakai di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Masukkan tauco. Masukkan kecap manis. Masukkan saus tomat. Daun bawang dan bawang bombay. Irisan cabai, kecap asin kita masukkan, saus tiram kita masukkan juga, kasih micin, kasih gula pasir, masukkan air mendidih. Tadi aku lupa siapin sedikit maizena. Kita beri sedikit larutan maizena supaya kuahnya tidak mencair, tidak soupy gitu ya. Kita mau kuahnya ini kental. Nah, jadi kuahnya ini dia mengental seperti ini. Bukan kuah ini by the way. Ini adalah saus. Sudah mateng sausnya. Ada yang kelupaan sahabatku, buah tomatnya kelupaan. Tapi nggak apa-apa ya, buah tomat ini kan cepat matang juga. Mumpung masih panas, kita masukkan aja. Dan ini sausnya pun sudah matang. Ikan yang sudah digoreng kita masukkan ke dalam saus. Kita aduk rata. Bagus banget kan? Dan kita pindahkan masakan kita ke atas tulang ikan yang sudah kita goreng. Bagus kan tampilannya sahabatku? Di atasnya kita taburkan jahe goreng. Sekarang kita mau mencicipinya. Lihat, terlihat enak banget. Ikannya tuh lumer di mulut, harum banget, mewah banget. Masak ya, masak. Bye.